siang Ibu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada materi konsep dasar IPA, yaitu pada pembahasan alat indera pada manusia. Sebelum kami ke pembahasan materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Oke, nama saya Virgilis Due dengan NIM 2023-270-660. Teman saya, nama saya Maria Ervina Keseola dengan NIM 2023-270-811. Oke, teman saya yang satu ini, Nama saya Yovan Trimuswatu dengan NIM 2023-270-700. ya itu saja perkenalan singkat dari kelompok kami. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama yaitu pengertian alat indera. Alat indera adalah alat-alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan luar. Alat itu adalah reseptor saraf yang sensitif. Dunia luar adalah dunia di luar tubuh manusia itu sendiri yang disebut rangsangan. Reseptor yang ada di dalam tubuh sensitif terhadap rangsangan itu disebut dengan indera. Indera ini mampu mengubah rangsangan menjadi impuls. Impuls ini merupakan sinyal listrik yang sampai ke otak untuk membawa berita sehingga orang dapat mengenal dunia luar. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikut, yaitu jenis-jenis alat indera pada manusia. Yaitu yang pertama, indera penglihatan, yaitu mata. Yang kedua, indera pendengar, yaitu telinga. Yang ketiga, indera pembau, yaitu hidung. Yang keempat, indera pengecap, yaitu lidah. Yang kelima, indera peraba, yaitu kulit. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu fungsi dan anatomi alat indera pada manusia. Yang pertama kita bahas adalah indera penglihatan atau mata. Mata adalah indera yang digunakan untuk melihat lingkungan sekitarnya dan bentuk gambar, sehingga mampu dengan mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya dengan cepat. Mata merupakan indera penglihat yang menerima rangsangan berupa cahaya atau fotoreseptor. Bagian-bagian mata. Yang pertama, alat tambahan pada mata. Mata tersusun dari alat tambahan mata berupa alis mata, kelopak mata, dan bulu mata. Alat tambahan mata ini berfungsi melindungi mata dari gangguan lingkungan. Alis mata berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. Kelopak mata melindungi mata dari benturan, dan bulu mata melindungi mata dari cahaya yang kuat, debu, dan kotoran. Yang kedua, bola mata. Bola mata manusia berbentuk bulat dan agak pipih dari atas ke bawah. Hal ini disebabkan oleh selama berhubungan sejak bayi, bola mata selalu tertekan oleh kelopak mata atas dan bawah. Bola mata mempunyai diameter 24-25 mm atau 5/6 bagiannya terbenam dalam rongga mata dan hanya 1/6 bagian yang tampak di luar. Bola mata ini terdiri dari dua lengkungan lingkaran. Yang pertama, lengkung lingkaran bagian depan yang disebut kornea, yaitu bersifat transparan atau bening dan tembus cahaya. Yang kedua, lengkung lingkaran bagian belakang yang disebut jaringan pengikat atau padat, tidak tembus cahaya dan berfungsi menyokong bola mata yang disebut dengan sklera. Bagian-bagian bola mata. Yang pertama, selaput tanduk atau kornea, yaitu selaput bening di bagian depan bola mata yang berguna untuk menerima rangsangan cahaya yang masuk dari luar dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Yang kedua, selaput pelangi atau iris adalah bagian mata yang mengandung zat warna hitam, coklat, hijau, atau biru. Yang ketiga itu anak mata atau pupil, yaitu lubang pada bagian tengah iris yang berguna dalam mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Dan yang keempat, lensa mata dapat menjadi cembung atau pipih, berguna dalam mengatur pembentukan bayangan. Yang berikut selaput keras atau sklera, yaitu bagian terluar dari bola mata yang berguna untuk melindungi bagian dalam bola mata. Yang keenam, selaput koroid, yaitu bagian tengah bola mata yang berupa selaput tipis, di dalamnya terdapat banyak saluran darah.
berwarna coklat karena banyak mengandung zat warna atau pigmen. Dan yang ketujuh, selaput jala atau retina, yaitu bagian terdalam dari bola mata, berguna untuk menangkap bayangan. Yang berikut, bintik kuning, yaitu daerah yang sangat mudah menerima cahaya yang masuk. Yang berikut, otot mata, berfungsi untuk mengatur gerakan bola mata. Yang berikut, atau yang terakhir itu saraf mata, berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya dari retina ke otak. Oke, sekarang kita masuk ke cara kerja mata, yaitu sebagai berikut, yaitu cahaya ke aqueous humor, ke pupil, ke lensa, ke vitreous humor, ke retina, ke saraf optik, dan yang terakhir ke otak. Materi yang berikut indera pendengar atau telinga. Telinga adalah alat indera yang memiliki fungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita. Telinga merupakan indera pendengar yang menerima rangsangan berupa suara fonoreseptor. Selain berfungsi sebagai indera pendengar, telinga juga sebagai alat keseimbangan. Telinga tersusun atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian dalam, dan telinga bagian tengah. Yang pertama, telinga bagian luar, yaitu daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Yang kedua, telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengar, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi, dan saluran eustachius. Yang ketiga, telinga bagian dalam terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput atau koklea. Yang berikut, fungsi-fungsi dari indera pendengar. Yang pertama, telinga. Lubang telinga dan liang pendengar berfungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Yang kedua, gendang telinga berfungsi menerima rangsang bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Bagian telinga yang ketiga yaitu 3 tulang pendengar, tulang martil, landasan, dan sanggurdi, berfungsi memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Yang berikut, tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea, rumah siput, berfungsi mengubah impuls dan diteruskan ke otak. 3 saluran setengah lingkaran juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Yang terakhir, saluran eustachius menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Cara-cara kerja telinga adalah sebagai berikut. Getaran suara masuk ke dalam daun telinga, saluran telinga, kemudian gendang telinga, 3 tulang pendengar, rumah siput, ke sel-sel rambut dalam organ korti, dan ke saraf auditorium, dan sampai ke otak. Kita masuk ke indera yang berikut, indera pembau atau hidung. Hidung adalah indera yang kita gunakan untuk mengenali lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Serabut-serabut saraf penciuman terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung. Serabut-serabut olfaktori berfungsi mendeteksi rangsangan zat kimia dalam bentuk gas di udara atau kemoreseptor. Adapun bagian-bagian dari hidung. Yang pertama, lubang hidung berfungsi untuk keluar masuknya udara. Yang kedua, rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika bernapas. Yang ketiga, selaput lendir berfungsi tempat menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. Yang berikut, serabut saraf yang berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernapasan.
yang terakhir saraf pembau yang berfungsi mengirimkan bau-bauan yang ke otak. Cara kerja hidung adalah sebagai berikut. Rangsangan atau bau masuk melewati lubang hidung, kemudian ke epitelium olfaktori, kemudian ke mukosa olfaktori, kemudian ke saraf olfaktori, dan ke talamus dan hipotalamus, dan kemudian ke otak. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu indera pengecap atau lidah. Lidah adalah alat indera yang berfungsi untuk merasakan rasa dari makanan yang masuk ke dalam mulut. Lidah dapat merespon berbagai jenis dan macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Pada lidah terdapat dua kelompok otot, yaitu otot intrinsik, yaitu melakukan gerakan halus, dan otot ekstrinsik, yaitu melakukan gerakan kasar saat mengunyah dan menelan serta mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya. Bagian lidah yang berpintil-pintil disebut papila, adalah ujung saraf pengecap. Setiap pintil-pintil saraf pengecap tersebut mempunyai kepekaan terhadap rasa tertentu berdasarkan letaknya pada lidah. Pangkal lidah dapat mengecap rasa pahit, tepi lidah dapat mengecap rasa asin dan asam, serta ujung lidah dapat mengecap rasa manis. Permukaan lidah ditutupi oleh 3 macam papila berikut. Yang pertama, papila circumvallata, yaitu berbentuk benang halus dan berada di dorsum linguae dan sebagai indera pengecap pada manusia. Yang kedua, papila filiformis, yaitu berbentuk bulat tersusun seperti huruf V di belakang lidah sebagai penerima rangsangan, sentuhan, dan pengecap serta membantu lidah menggerakkan makanan dan minuman. Yang ketiga, papila fungiformis, yaitu berbentuk seperti jamur, membantu mengecap rasa dan memiliki reseptor saraf, suhu, dan tekanan sehingga dapat membantu mendeteksi suhu dan tekanan. Cara kerja lidah sebagai berikut, yaitu makanan atau larutan berasa masuk ke papila lidah, terus kemudian ke saraf gustatory, kemudian ke medulla oblongata, kemudian ke talamus, terus ke otak. Sekarang kita masuk materi yang terakhir, yaitu materi tentang indera peraba atau kulit. Kulit adalah alat indera kita yang mampu menerima rangsangan, sentuhan, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya. Pada kulit terdapat reseptor yang peka terhadap rangsangan fisik atau mekanoreseptor. Contoh sentuhan tekanan panas, dingin, dan nyeri. Reseptor ini berupa juga saraf berbeda manapun ujung saraf yang diselubungi kapsul jaringan. Umumnya setiap jenis reseptor hanya dapat menerima suatu jenis rangsang saja. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian, misalnya otot dan tulang, sebagai alat dengan dilengkapi bermacam reseptor yang peka terhadap bagian rangsang, sebagai alat ekskresi serta pengatur suhu tubuh. Fungsi bagian-bagian kulit. Yang pertama, kulit ari berfungsi mencegah masuknya bibit penyakit dan mencegah penguapan air dan dalam tubuh. Yang kedua, kelenjar berfungsi menghasilkan keringat. Yang ketiga, lapisan lemak berfungsi mengatur tubuh. Yang keempat, otot penggerak rambut berfungsi mengatur gerakan rambut. Yang kelima, pembuluh darah berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Baik teman-teman, itu saja hasil diskusi kelompok kami. Adapun kesimpulannya, yaitu alat indera adalah suatu organ tubuh manusia yang selalu memberikan informasi kepada tubuh bagian dalam atau dari luar ke dalam. Selamat siang dan terima kasih.